Jadi tadi di dalam saya menerima imamah dari Tuan Guru Batak, sebuah kehormatan, dan beliau sampaikan ini imamah seperti yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Jutaan orang dan bahkan melihat Anies Baswedan sangat antusias sekali para relawan-relawan dan partisipan Anies Baswedan untuk menuju RI1 yaitu Presiden di 2024, dan bahkan ini menjadi trending topik di Twitter. Ini sangat luar biasa sekali kepada Anies Baswedan begitu kan. Ini wow, ini sampai dikerubutin seperti ini begitu. Wah, ini hari-hari esok adalah milik kita, hari-hari esok adalah milik kita menggema. Dan bahkan Anies Baswedan ini merinding ribuan warga kru Buti Anies, tangis haru dan teriakan presiden menggema. Ini menjadi trending topik ya. Ini di berbagai walaupun tidak ada yang datang ke Jakarta, tetapi di berbagai daerah secara serentak menyebut Anies Baswedan untuk melanjutkan ke RI1. Ini fakta. Anies Baswedan dicintai warganya, bener kagak Ahok kerja power? Alhamdulillah ya, di hari Jumat yang penuh barokah ini kita mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Yang kita tunggu-tunggu selama ini, ijtima ulama ya. Inilah momentum bersatunya umat Islam. Saya sih sangat meyakini itu yang terjadi. Karena sebelumnya kita tahu Muhammadiyah kultural, NU kultural ini sudah menyatu di paslon nomor 1 ini, Anies Muhaimin. Bagaimana tidak? Ya, tentu kita semua sudah tahu lah, Gus Muhaimin ini kan cucu dari pendiri NU, ketua partai PKB. PKB dilahirkan dari rahimnya NU, begitu ya. Anies Baswedan dekat dengan Muhammadiyah. Bahkan beliau menjadi salah satu pengurus ya Muhammadiyah di DPC mana lah di Jakarta. Ini menandakan bahwa Muhammadiyah dan NU hari ini sudah bersatu. Dan bahkan relawan-relawan Anies Jogja ini juga melakukan menyambut apa yang Anies Baswedan selama ini gaung-gaungkan untuk menjadi Pilpres 2024. Ini banyak sekali, luar biasa. Wow, ini menjadi trending topik di Twitter ya. Ini Indonesia memanggil, layak masuk Guinness World of Record. Sejarah terbaru terukir di Jakarta. Anies terbukti pemimpin yang dicintai warganya, tanpa karangan bunga tapi penuh hantaran cinta warganya. Wah, luar biasa sekali ya ini. Dari Eko Widodo tak perlu dipoles dengan kata-kata, biarkan kenyataan yang berbicara. Jadi menunjukkan bahwa Anies Baswedan selama ini menunjukkan inilah karya kita, inilah kenyataan kita, bukan diucapkan dengan sebuah pernyataan ini, pernyataan itu, pernyataan tidak, tetapi Anies membalas senyum dan kenyataan prestasi luar biasa sekali ya. Ini. Dengan kelompok ormas yang saya kira tidak bisa dikatakan sedikit karena sudah berhasil mengumpulkan berapa juta, berapa belas atau puluh juta itu ya, di 212 itu. Ya, ijtima ulama. Bagaimana para ulama yang ada di GNPF, alumni 212 dan sebagainya itu, saya kira ke siapa lagi sih? Mereka tentu ingin pemimpin yang tabligh, amanah, fatonah, kan begitu ya? Yang dekat dengan ulama, yang paham konsep-konsep Islam, yang bisa menjadi pendakwah sekaligus. Karena pemimpin negara Indonesia adalah pemimpin umat Islam terbesar di dunia. Terbesar di dunia, bukan di Asia, bukan di Asia Pasifik, di dunia. Maka tentu dalam pandangan para ulama yang saya amini, yang saya ikuti, maka pemimpin ini haruslah pemimpin yang paling soleh di antara para capres lainnya. Kalau melihat ini pasti cebong-cebong atau orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan selama ini, maka akan kepanasan melihat ini bro. Karena jutaan orang tertuju kepada Anies Baswedan, apalagi yang datang pasti ratusan ribu untuk menyambut Anies Baswedan untuk for Presiden 2024. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Ini Bung Andi Sinulinga dan kawan-kawan berhasil lucuti politik rahasia anti Arab. Keren, mirip dengan solidaritas warna-warna di Amerika yang terbangun secara natural, menjadikan Obama yang kulit hitam jadi tokoh perubahan. Salut dengan tagar Indonesia memanggil, terbukti rakyat turun ke jalan sambut Anies ini. Pecah
dahsyat memang pesona Anies ini. Tampak jelas betapa warga Jakarta mencintainya. Cinta itu tentu saja datang dari sikap dan perilakunya selama 5 tahun memimpin DKI. Anies memanusiakan manusia. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau pilpres sebelumnya kita memilih yang mudaratnya paling kecil, nah kalau sekarang saya kira kita memilih yang manfaatnya paling besar. Kurang lebih begitu ya. Tapi kita tuh masih kita ingat bahwa yang kita pilih adalah manusia. Jadi jangan juga terlalu berharap 100% atau 100% perfeksionisnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, mereka pasti juga ada kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena masih manusia. Gitu ya. Istimewa ulama hanya mengundang Anies Muhaimin. Kenapa? Nah, ya kenapa coba? Boleh sampaikan di kolom komentar ya. Boleh nambah-nambah lah. Misal masa ngundang penyuka video porno. Itu kan bisa kan tambahan-tambahan dari netizen kita. Ya ini mah obrolan warung kopi aja. Yang seperti yang biasa saya lakukan di sudut-sudut kota Bandung bersama rakyat jelata ya, bersama tukang beca, bersama tukang parkir, bersama para pedagang di pasar. Itulah yang diskusi-diskusi kami lakukan. Pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin sebelum menuju Kepulauan Padang. Ketua Pelaksana Ijtima Ulama Muhammad Hanif Alatas mengungkapkan bahwa paslon Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar diundang ke Ijtima Ulama. Jawabannya, kita akan mengundang Capres yang dekat dengan umat Islam, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan dengan wakilnya, Cak Imin. Insya Allah yang bersangkutan telah fix akan hadir dalam acara, kata dia kepada wartawan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Alasan undangan pasangan Anies Cak Imin didasari oleh hal permintaan masyarakat mengingat dekat dengan umat muslim. Nanti juga akan memaparkan visi dan misinya, juga untuk dinilai apakah layak untuk kemudian didukung oleh tokoh, ulama dan para tokoh nasional. Sehingga, nanti ulama dan tokoh akan melihat dan memaparkan bagaimana dan seperti apa visi misi tersebut, ujar dia. Dia mengatakan, dalam Ijtima Ulama bakal dibahas penanggulangan darurat LGBT nasional lantaran dilihatkan perkembangan dan propaganda perilaku menyimpang LGBT yang begitu masif dan sistematis. Kemudian, sikap atas dukung pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina dikarenakan pihaknya melihat sendiri bagaimana kebiadaban yang dipertontonkan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Ketiga, rekomendasi kriteria kepemimpinan yang diharapkan menjadi panduan bagi umat Islam dalam memilih pemimpin. Keempat, rekomendasi sikap dalam pemilu 2024, dan kelima, keputusan lain-lainnya yang dianggap perlu dan mendesak diputuskan, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Ijtima Ulama bakal digelar ulama dan habaib dari Persaudaraan Alumni 212 hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023, di kawasan Komplek Majelis Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna menentukan arah politik pada pemilihan umum 2024 mendatang. Ijtima Ulama 2023 akan menjadi ajang